Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Pratama dari program studi Teknologi Rekayasa Peralatan Lunak dengan NPM 2478530 dari kelas 3. Di sini itu saya pada kesempatan kali ini saya ingin mempelajari perintah select dalam SQL Server, yaitu bagian dari DML, yang dimana syarat ini merupakan bisa dibilang bagian dari DML. DML itu data manipulation language. Nah, biasanya DML ini tuh gunanya itu dia seperti menambahkan, terus menampilkan, kemudian mengubah, dan juga bisa menghapus datanya. Nah, pada khusus kesempatan kali ini saya ingin fokuskan ke bagian select-nya, yaitu perintah untuk menampilkan data dari tabel. Oke, untuk praktikum pada kesempatan kali ini saya memiliki studi kasus yang ada dalam PPT. Untuk studi kasusnya sendiri itu seperti ini. Sebentar. Sebentar. Untuk studi kasus pada praktikum pada kesempatan ini, di sini ada entiti pegawai, jenis kelamin dan golongan. Nah, di sini terdapat atribut nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, tempat apa ini? TMT, golongan, terus jenis kelamin, sebutan, terus kode golongan, nama golongan, dan gapok. Kemudian di sini juga ada value-values yang harus diisi. Nah di sini untuk bagian selection nanti. Oke. Mungkin kita lanjut ke praktikumnya. Di sini kita membuat database baru, yaitu create database kantor misalnya. Oh, sorry. Terus create database kantor. Nah, terus ini as kantor. Kita untuk memasuki dalam database-nya. Kemudian kita membuat entity 6 jenis kelamin dulu. Create table. Sorry. Di sini ada berapa aja? Jenis kelamin sama sebutan. Oke. Satu aja. Nah, untuk yang ini nih harus diisi. Jadi kita buat not null, harus diisi dengan tipe jenis kelaminnya.
kemudian tadi itu jenis kelaminnya, nama jenis kelaminnya. Apa ya? Cukup. Lima 15 disuruh. Sini nah varcharnya disuruh 10. Oh. Oke. Untuk tabel dari jenis kelamin sudah dibuat, kita lanjut untuk tabel golongan atau apa dulu? Golongan. Kita buat tabel golongan. Kita masukin ID golongan, kemudian tipe datanya apa? Sebentar. Oke, tipe datanya varchar. Kemudian nama golongan, kemudian masukin tipe datanya, varchar, terus jumlahnya, kemudian kita masukin gapok. Jumlah datanya sendiri itu money. Kemudian apa nih? Oh, sudah. Untuk jumlahnya itu 8. Langsung kita tutup. Yang terakhir yaitu membuat tabel pegawai. Di tabel pegawai apa aja, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Oh, ada nick ternyata. Sorry. Nicknya sebagai primary key. Ini gimana? Seperti itu ya.
dia menggunakan varchar 50 10 10 total. Ini sebagai primary key. Ini varchar, kemudian nama, di sini nama dengan varchar 50, kemudian sek dengan tipe data char jumlahnya 1. Kita langsung isi varchar sorry 50, kemudian tadi itu tempat lahir ya, sex char satu, kemudian tempat lahir yang varchar dengan jumlah tipe data 30 dan tanggal lahir dengan tipe data tanggal lahir date tanggal lahir itu date time. Kemudian untuk tempat tinggal TMT ini menggunakan tipe data date tanggal tanggal lahir dan tanggal apa ini TMT. Kita masukin saja TMT dengan tipe data date time atau tanggal. Kemudian kita masukin mana nih ID golongan. Nggak ada ID golongan nih. Kode golongan. Kode golongan. Kita masukin kode golongan. Kita masukin kode golongan dari tabel golongan tadi. Ini sebagai foreign key-nya. Di sini dia kode golongannya menggunakan varchar 2. Kemudian next, kemudian kita masukin lagi dari tabel sex sudah dimasukin ya. Ini kita pindahkan saja ke bawah biar lebih rapi. Jangan. Nah, sini. Oke. Berarti yang kita butuhkan adalah kuncinya, foreign key-nya. Kode query foreign key-nya. Oke. Kemudian apa nih? Kita mau masukin yang bagian ini sex dari table data. Berarti
kita buat atribut six dengan tutup kurung, kemudian kita kasih tahu referensi table ini dari mana, dari six, kemudian kita masukin lagi atributnya. Kemudian kita beri koma, kita lanjutin referensi keduanya, yaitu si golongan, sama tutup kurung, buka kurung, masukin atributnya. Kemudian reference kita sebutin lanjut referensinya dari tabel mana, dari tabel golongan. Berarti kita tinggal masukin atribut yang terakhir, golongannya. Langsung kita tutup sama petik 2 koma. Di sini kita mencoba untuk execute dulu. Dari table sec dulu deh, execute. Wow, ternyata ada yang salah. Oke, kita perbaiki. Ada belum ditutup kurungnya ternyata. Sorry, sebutan. Nah, sip. Ini pun belum ditutup ternyata. Di sini kita execute. Oh, ternyata ada yang lagi. Di sini apa nih? Di sini cannot coba money, tipe money, golongan ini sedikit gimana ya, di sini ternyata ada, atau dia nggak pakai tipe data, ini jumlah tipe data, jadi kapok langsung tipe datanya mana. Kita belum tutup ternyata. Oke, kita lanjut execute. Oh, berhasil. Selanjutnya kita execute untuk tabel pegawainya. Tabel pegawainya sendiri kita beri tutup dulu, push biar error. Nah, kita beri petik 2 lagi, execute, dan berhasil. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pengisian datanya, values-nya. Sort into apa sih namanya ya, dari sex dulu deh, sex. Nah, untuk sex di sini ada sex char, jenis kelamin, sebutan. Jenis kelamin ini nih, kelamin, kemudian sebutan nih. Oke, kita masukin values, kode query values, kemudian kita masukin apa yang mau diisi, buka kurung, petik untuk kode. Nah, ini jenisnya laki-laki, kemudian laki-laki kita tulis petik laki-laki, 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 laki-laki. Kenapa nggak kemana ini? Petik 2. Oh my god.
Oh, di sini petiknya hilang. Oke. Kemudian sebutannya, maksudnya sebutan ini dalam bahasa Inggris mungkin Mister dan tutup. Oke. Oh ya, satu lagi yang perempuan yang belum tambahin lagi. Petik P sebagai simbolnya dan kita beri keterangannya perempuan. Dan untuk bahasa Inggris ini dipanggil dengan Miss atau Woman sebenarnya. Oke, misalnya. Oke. Ini sudah selesai untuk insert sexnya. Kita kurung dengan tutup dengan petik 2. Maksudnya petik 2, maksudnya titik 2, titik dan koma. Oke, selanjutnya kita masukin data untuk si golongan. Itu golongan. Di sini golongannya terdapat KD, nama dan kapok, kode nama dan kapok. Berarti dari KD dulu. Biar rapi kita taruh atas saja dah. Kode nama. Nah, di sini sudah saya masukin values atau apa namanya data pada kolom tabel pegawai. Di sini terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar Oke, baik. Oke, baik. Di sini sudah saya kasih values dari table si pegawainya. Di sini mungkin ada sekitar 10 data yang saya masukin dan ya di sini tinggal saya sesuaikan saja nama-namanya. Baik, di sini sudah saya masukin data dari values pada tabel pegawai. Di sini terdapat sekitar 10 data baris yang saya masukin. Oke, jadi tinggal kita execute saja satu-satu persatu dari pada tabel ini. Yang pertama dari tabel section terlebih dahulu. Berhasil, kemudian kita lanjut di golongannya. Sorry, sebentar. Berhasil, kemudian kita yang terakhir dari tabel pegawai kita insert, kemudian kita execute. Ada terjadi error. Lanjut, kita di sini execute apakah berhasil.
berhasil. Itu kesalahan dalam pembagi pada bagian date atau tanggalnya. Kita lanjut apa nih? Kita lanjut ke bagian slides. Kita disuruh nampilin semua slide pada table. Berarti slide sage ada berapa? 3 tabelnya. Kita salin aja. Select form sini golongan. Kemudian apa lagi? Pegawai. Nah, ketika tabel sudah saya select, kemudian kita running execute. Nah, ini untuk hasil-hasil pada tabel, yaitu penggunaan select untuk menampilkan data pada tabel. Nah, selanjutnya yang kedua di sini untuk praktikumnya kita menampilkan atribut dari si table, beberapa atributnya. Di sini disuruh ada tabel pegawai, tabel sek, dan golongan. Oke, mari kita coba. Pegawai. Sini select apa tadi? NIP sama nama. NIP nama dan sek. NIP nama, seks, dan udah itu aja pada tabel pegawai. Coba kita execute terlebih dahulu. Wow, di sini sudah menampilkan NIP, nama, dan jenis kelamin dari tabel pegawai. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, itu disuruh tabel teks seks atau jenis kelamin. Di sini ada jenis kelamin dan sebutannya. Oke, kita langsung saja kita salin aja. Ini kita ganti di sini tadi jenis kelamin. Oh, tabelnya ini di sini seksi. Oke, jenis kelamin, kemudian tadi apa aja, sebutan. Kemudian yang terakhir kita sekalian aja deh kok tampilan kolom pada golongan, nama golongan select M golongan tabel golongan kita ganti nama golongan. Nah, ini deh. Nah, kita select yang pertama di sini untuk jenis kelamin dulu. Apakah berhasil menampilkan
jenis kelamin dan sebutan. Kemudian next kita lanjut ke golongan. Apakah berhasil? Berhasil juga mengambilkan nama golongan. Kemudian kita running ketiga dan ini hasilnya. Kurniawan, ada tabel pegawai, ada tabel sek, jenis kelamin, kemudian ada tabel golongan. Oke, yang kedua percobaan untuk select apa nih, sebelum mengubah perintah tersebut cobalah gunakan perintah berikut: select text from pegawai dan amati dan catat hasilnya. Gunakan operator di sini. Oke. Di sini kita disuruh select from pegawai, berarti kita coba select from bagian 6 pada form pegawai. Harusnya bisa ya. Kita execute. Nah, di sini menampilkan data pada atribut jenis kelamin. Oke, kemudian coba kita tambahin distance untuk memperoleh nilai yang unik. Distance. Oops. Nah, coba kita running. Dia menampilkan bagian atribut pada seks di bagian pegawainya. Jadi dia menampilkan kode-kode unik atau nilai unik dari tabel dan atributnya. Kemudian kita lanjut ke bagian percobaan memilih baris. Di sini disuruh menampilkan tabel pada pegawai, yaitu di bagian kode golongan. Berarti kita di sini select from select dari pegawai di bagian kodenya 101 kita execute. Jadi menampilkan mana aja yang menggunakan kode 01. Di sini SQL Server menampilkan kode database yang ada di dalam yang menggunakan kode 01. Di sini ada Pak Budi, Pak Dwi, Bu Dwi, Pak Kamyono dan Pak Heri. Dia menggunakan kode golongan 1. Oke, selanjutnya ke percobaan memilih baris record tertentu menggunakan operator relasional. Ini maksudnya gimana ya? Oh ya, sebelumnya di sini ada tambahan lagi, ternyata tampilkan kolom seks pada pegawai dengan nama Budiman. Berarti kita menentukan jenis kelamin dari Pak Budiman. Berarti select kita sorry deh, ini select from nama dan seks. Berarti sebelum from itu dikasih nama dan seks. From pegawai. Berarti sini namanya apa? Namanya Pak Budiman. Apakah bisa di execute? Kita coba execute. Oh, nama di bagian pegawai ini ada yang salah. Seks, maaf, seks. Bukan second, tapi seks. Oke, berhasil. Kita sudah meng-execute dan ini menampilkan nama Pak Budiman dengan dia ini jenis kelamin laki-laki. Oke deh, kita lanjut yang tadi, yang bagian kelima. Memilih baris si kode menggunakan operasional. Berarti maksudnya kita menampilkan select ini nama jenis kelamin kode dan pegawai dari tabel pegawai. Boleh kita praktikan. Berarti sini select ini tadi ini, terus nama, kemudian jenis kelamin, kode golongan ya, kode golongan terus apa, dari tabel pegawai, where di bagian atribut sek dan jenis kelaminnya ini laki-laki. Kemudian apa lagi? Oh, tahu, or kode golongan ada 2.
Coba kita running execute. Oh, terdapat kesalahan. Baik. Coba kita execute lagi. Masih kesalahan. Kenapa ya? Kode gulungan ini ada yang salah namanya. Kode gulungan. Sebentar. Atau dia begini. Or. Masih salah. Kode gulungan. Oke, kita lanjutkan lagi dulu deh. Ini masih ternyata masih ada error untuk bagian kelima. Sebentar. Kenapa cara ke sini? Oh. Masih tidak bisa. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian selanjutnya. Karena terjadi error, kita lanjut ke bagian sini memilih baris ikut untuk menggunakan auto remote. Jadi kita menggunakan berarti select nama, tempat lahir, pegawai. Oke, berarti di sini kita menggunakan select nama, select tempat lahir, from pegawai, where not tadi apa, sex jenis kelaminnya laki-laki, sex L jenis kelamin laki-laki. Nah, berhasil. Jadi dia menampilkan, ya telah menampilkan nama, kemudian jenis kelamin selain laki-laki yaitu perempuan, kemudian tempat dan tanggal lahirnya. Jadi ini sebagai patokan kecuali laki-laki, berarti perempuan menampilkan data jenis kelamin perempuan. Dan kemudian lanjut memilih baris risiko tertentu dengan bitmil. Maksudnya gimana ya? Oke, maksudnya mungkin select tanggal lahir pegawai. Oke, kita coba select nama, tanggal lahir, from pegawai, terus dia ini dari ambil tanggal lahir yang tahun berapa, 1960. Coba apa sih kita tahun segini ada di datanya, n 12 30. Oke, kita execute. Untuk sekitar, jadi di sini menampilkan tahun yang sekitar tahun 1980 sampai 1990. Di sini tertera orang-orang yang ada di tahun tersebut. Di sini ada Pak Kurniawan, nama-namanya, dan juga sampai ke Pak Kamyono. Kemudian kita lanjut, disuruh apa lagi? Kita disuruh menggunakan not between, berarti tahun yang tidak kecuali dimasukin di dalam where-nya. Berarti kebalikan dari yang sebelumnya. Berarti di sini kita pakai where not. Jadi di sini select. Nah, terus apa lagi? Where not-nya disuruh apa aja tadi? Either K. Nama dari pegawai. Where ini yang bukan apanya between, ada ambil apanya i prioritas e n k, dan ini kita execute menampilkan data nama dan juga coba saya kolomnya tidak bernilai E dan K pada atribut nama. Jadi kita lanjutkan pakai selanjutnya. Di sini memilih baris tertentu menggunakan operator in dan not it. Di sini digunakan untuk melakukan pencocokan dengan salah satu yang ada pada suatu daftar nilai. Sebagai contohnya, di sini select nama di dalam tabel pegawai. Oke, di sini
dijalankan menggunakan not ini untuk kondisi di atas. Oke, kita lanjut ke praktiknya menggunakan not in select tadi ya, select nama dan asal. Praktik select nama from pegawai L nip in ya, baca tadi sini sebelumnya nipnya segini, nipnya seperti ini dan kita main tanda petik dan kita tutup kurung dan berikan tutup petik dua, petik dua, petik dua titik dan koma. Kemudian kita lanjut ke tahap execute dan di sini menampilkan inputan yang dimana pada kode 13231072 itu terdapat pada nama Pak Eko, kemudian yang satunya 1343 ini ada di bagian Bu Sinta, dan yang terakhir di bagian Bu Indah untuk kode 1344. Nah, kita lanjut lagi untuk praktikum oh ya, tadi kan baru in. Oh ya, berarti sekarang kita lanjut ke like, ke bagian sebelum kita lanjut ke bagian like dan non like, tadi kan kita udah menginput bagian in, berarti kita bagian yang not in belum. Jadi kita lanjut ke praktik bagian gimana sih pembuatan bagian not innya. Berarti kita membuat nama lagi from pegawai. Kita salin aja deh, kan nanti tinggal ganti nama doang soalnya. Ini kita salin inputnya itu not in, berarti not in, bukan inputan dari sini. Jadi kita execute dan ya, hal yang selain dari tiga ini, kode dari tiga ini itu tidak disebutkan, berarti yang dimunculkan nanti adalah orang-orang yang bukan dari tiga kode ini. Dia ini kan not in, kebalikan dari inputnya tadi, seperti itu kebalikan. Kemudian kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu baris tertentu menggunakan like dan not like. Oke, di sini kita gunakan select lagi, select. Kita mencari yang like dulu deh, kita menentukan like-nya jadi pegawai misalnya from di mana, where, di bagian nama atau di rank like, nama yang mengandung e. Kita select dan execute. Oh sorry, sepertinya dia harus huruf kapital. Kenapa ini? Petik duanya belum ya, maaf. Kita beli petik dua dan nah ini hasilnya, ini hasil nama-nama yang ada huruf e nya nanti akan menampilkan. Jadi gini, select untuk like ini saya menginputkan huruf e, di mana nanti setelah itu sistem SQL ini menampilkan tabel yang pada atribut nama itu menampilkan nama-nama orang yang ada huruf e nya gitu. Dan kita lanjut ke bagian not like-nya. Untuk not like-nya sendiri, seperti ini. Select nama from pegawai. Kita not like. Kita salin aja deh. Apa ini? Oh ya, sorry. Kita salin aja, berarti kita ganti jadi not like. Not like. Nah, nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan huruf e, tidak ada nama e, tidak ada huruf e-nya. Jadi ini kebalikannya untuk like dan not like. Kalau like itu berarti menampilkan huruf yang diinputkan oleh kita, misalnya kalau like ini nilainya tidak ditampilkan dari inputan kita, misalnya berarti yang ditampilkan itu huruf nama yang tidak ada hubungannya dengan huruf e. Oke, lanjut ke pelatihan praktikum selanjutnya. Di sini ada memilih baris tertentu. Memilih baris tertentu dengan operator null dan not null. Oke, di sini disuruh pakai null atau not null. Berarti di sini kita contohin kayak gini. Select nama aja deh, nama kayak tadi, tempat kita tambahin lagi lahir, berarti tempat tanggal lahir, tempat lahir aja deh, tempat lahir. Kemudian dari mana, dari tabel pegawai aja, samain pegawai. Gimana
nolnya berapa? 15 misalnya. Kita running. Oh, maaf. Kita running. Tidak bisa ya. Tadi itu pakai apa? Is null, bukan 15. Is null. Is null. Ini berarti null. Berhasil. Oh. Ini membuat datanya mencari data yang belum ada atau tidak ada. Di sini terdapat nama yang kosong dan tempat tanggal lahir yang kosong pada bagian tabel pegawai. Nah, untuk berarti kita yang belum tinggal not null. Coba kita buat not null, select nama tanggal lahir, disalin aja. Kemudian kita ganti menjadi is not null. Dan kita running. Nah, ini merupakan menampilkan data-data yang sudah ada, kebalikan dari sebelumnya. Jadi dari is null itu menampilkan data yang kosong, dan not null berarti menampilkan data yang tidak kosong. Dan oke, kita lanjut ke praktik selanjutnya berarti. Nah, di sini kita masuk percobaan kedua, yaitu ada order by, terus apa lagi nih, order, group B, dan having. Limit juga ada ternyata. Oke, kita lanjut di sini dari order B. Berarti di sini disuruh apa nih? Select order B ya sekarang. Order B. Nama tabel apa ya? Oke deh, dari tabel, nama tabel dulu deh. From, disuruhnya apa ini? Nama tabel? Tabel apa nih? Maksudnya nama tabelnya, kita masukin nama tabel basing atau gimana? Nama tabel. Nama kolom. Oke. Oh, berarti tabel ini untuk pegawai ya? Berarti kita menggunakan tabel pegawai. Sebelum itu form order B, nama tabel sudah. Kemudian di sini order B. Kolomnya apa aja nih? Kolom pertama nama. Ini terus des. Kemudian sudah. Coba kita running. Apakah berhasil? Sini ada nama. Dia menampilkan data pengurutan. Dia menampilkan data huruf yang turunan dari yang terkecil kemudian ke terbesar untuk bagian order B description. Kemudian untuk arch ini berarti dia mengurutkan naik. Coba kita ganti menggunakan arch. Apa yang terjadi? Detach. Sepertinya yang ditampilkan sama saja. Seharusnya ini menampilkan dari urutan yang ke terkecil sampai yang ke terbesar. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja ke bagian order B yang mana nih? Order B description sudah, ASD-nya sudah, jadi kita tinggal yang bagian ini, order B description 2.
berarti dia ini pakai B2 description. Maksudnya seperti apa? Coba kita praktikkan. Apa tadi? Order usage. Ini sorry, nama from, nama table, kemudian apa lagi? Order B2. Description. Oh, ini maksudnya pakai 2. Coba kita nih testing. Execute. Maksudnya apa ya? Pegawai maksudnya. Pegawai aja deh. Kita nih. Execute. Baru nih kita ngurutin description dari yang awal ini ke sejarah. Tidak. Dia mengurutkan tampilan ini sampai ke terakhir dengan penilaian yang dari turunan itu biasa disebut descaling untuk bagian descaling. Kolom 4 harus turun. Oke, kita lanjut ke praktikum grup B. Di sini disuruh apa aja? Select pengelompokan nilai data pada kolom tempat dari tabel. Pengelompokan data. Berarti di sini kita disuruh mengelompokkan. Select in from pegawai dari kata pegawai tempat akhir, terus grupnya mungkin di mana? Tempat akhir, tempat akhir tutup. Kita execute. Oh, dia menampilkan grup apa aja yang jadi apa ya, menampilkan tempat lahir dibuat per grup itu apa aja. Misalnya di sini kan sudah menampilkan Bandung, berarti ada nama-nama orang yang lahir di Bandung. Ada Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Palembang, dan Yogyakarta. Dia bisa mengkelompokkan apa aja yang sama, dikelompokkan menjadi grup. Kemudian selanjutnya itu kita praktik dengan select heavy itu menentukan kondisi dari grup B tersebut. Nanti dia akan menampilkan misalnya seperti ini, kita nyalakan select nama kolomnya. Berarti di sini tempat akhir misalnya dari pegawai boleh, grup memang dari grup B tempat lahir happy lahir kondisi. Oke, kondisi. Coba kita nih. Oh, kondisi ini maksudnya bisa di Lampung atau bagaimana? Berarti tempat lahir atau tempat lahir kondisinya di Lampung. Coba kita nih dan ya menampilkan tabel selain dari Lampung yang kita inputkan tadi. Oke, yang limit itu menampilkan recording yang kita inputkan jumlah nilainya. Misalnya di sini ada 4, berarti nanti tampilannya akan muncul 4 baris table 4 baris kolom gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat kodenya, karena ini durasinya hampir 1 jam, saya percepat. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya, tinggal kita execute. Nah, di sini menampilkan 4 kolom sesuai dengan yang kita inginkan, 4 kolom. Kemudian selanjutnya kita lanjut untuk fungsi-fungsi. Di sini ada fungsi aggregate. Misalnya di sini ada AFG untuk memperoleh nilai rata-rata, dan kemudian count untuk memperoleh nilai cacah pada data, kemudian max untuk memperoleh nilai terbesar, kemudian min untuk memperoleh nilai terkecil, dan sum memperoleh nilai yang jumlahnya. Sum untuk memperoleh nilai jumlah. Oke, untuk contoh query dari AFG itu seperti ini. Saya sudah melakukan query-nya, tinggal kita execute.
Nah, dia akan menampilkan eh, sesuai dengan tadi memperoleh nilai rata-rata. Dia akan menampilkan nilai rata-rata, yaitu di sini 765. Kemudian lanjut ke counts. Untuk kode query-nya seperti ini, saya sudah membuatnya. Ya, tinggal kita execute, dan ya ini hasilnya. Untuk tabelnya seperti tadi, count untuk memperoleh nilai cacah. Kemudian di sini max dan minimal. Saya sudah membuat kodenya juga, tinggal kita running. Oh ya, sebelum itu count juga di sini ada perintah untuk menyelect bagian jenis kelamin sex, berarti saya juga sudah membuatnya kodenya. Kita execute, dan ya, laki-laki ada 6, perempuan ada 4 orang. Dan lanjut yang ke max sama min tadi, untuk kodenya itu seperti ini, sudah saya buat. Yang max dulu maksimal. Nah, untuk tampilannya seperti ini yang dihasilkan. Kemudian untuk yang minnya seperti ini. Dan yang terakhir di sini saya itu kita contoh fungsi sum menampilkan jumlah nilai berdasarkan kolom gapoknya. Untuk kode query-nya seperti ini sudah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, makanya saya buat lebih awal. Dan hasil berikutnya seperti ini, 306000. Dan ya, praktikumnya selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah hampir 1 jam. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.